Jadi sangat berhubungan dengan beberapa negara dalam konteks kekinian, warisan budayanya juga sangat banyak, pengaruhnya juga sangat banyak. Jadi itu menjadi sangat memungkinkan untuk dijadikan warisan budaya dunia. Halo Ibu, selamat sore. Selamat sore juga. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Oke. Baik, hari ini kita mau berbincang-bincang sedikit nih dengan Ibu Dr. Anastasia Wiwi Swastiwi. Beliau merupakan Ketua MSI Provinsi Kepri ya Bu ya? Iya. Dan beliau ini sebagai dosen hubungan internasional juga. Iya. Mungkin nanti bisalah kita cerita tentang sejarah Melayu, budaya, dan dikaitkan dalam hubungan internasional ya Bu? Iya, baik. Sebelumnya itu kita di tahun 2022 atau 2023 ya Bu ya, kita punya penelitian bersama. Saya sebagai anggota, Ibu ketuanya ya, kami membahas tentang gastrodiplomasi ya. Kalau dalam hubungan internasional tuh sebenarnya HI itu multidisiplin ya. Jadi diplomasi itu bukan hanya antar aktor negara aja, tapi sekarang sudah kepada soft diplomasinya. Nah, salah satunya itu gastrodiplomasi kuliner. Nah, jadi ini yang uniknya nih Bu ya dalam hubungan internasional. Jadi dengan kuliner kita bisa berdiplomasi. Nah, jadi kalau kita lihat memang gastrodiplomasi ini merupakan salah satu bentuk soft diplomasi. Yang mana kalau saya mengikuti penelitian Ibu kemarin, Pulau Penyengat ini kan banyak ciri khas makanan ya Bu ya, ciri khas makanan, terus khas lebih ke arah Melayu ya Bu. Terus dan Pulau Penyengat ini akan dijadikan World Heritage atau warisan dunia oleh UNESCO Bu. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit tentang Pulau Penyengat, bagaimana sih sejarahnya bisa menjadi dikategorikan atau mau dicanangkan oleh UNESCO tersebut Bu. Oke, baik. Itu ceritanya agak panjang ya. Bagaimana peran sejarah dari Pulau Penyengat itu sendiri. Jadi kalau dikaitkan dengan sejarah Melayu ini panjang ya. Jadi ketika dulu di abad 13 ya, itu benang merah sejarah itu jatuhnya Sriwijaya. Nah, ada seorang tokoh dari Bukit Siguntang di Palembang namanya Sang Nila Utama datang ke Pulau Bintan. Nah, di situ menikah dengan Wan Sri Beni menjadi penguasa kerajaan Bintan. Nah, Sang Nila Utama dengan Wan Sri Beni. Kemudian keduanya, Sang Nila Utama dan Wan Sri Beni itu berjalan menyusuri sebuah tempat yang dinamakan Tumasik. Tumasik itu Singapura sekarang. Nah, kemudian Tumasik itu diserang Majapahit. Jatuhlah Tumasik. Nah, kemudian masa kekuasaan Parameswara ya jatuhnya. Parameswara itu kemudian mendirikan Malaka. Nah, Malaka ini kan kita tahu ya, ini sebuah bandar internasional pada masanya ya, abad-abad ke-14-15 ya. Nah, di situ dimana bahkan ada sebuah jargon, siapa yang menguasai Malaka, dia yang akan menguasai dunia. Ini juga sebuah pelabuhan atau kota perdagangan internasional pada masanya. Nah, kemudian karena jatuh ke tangan Portugis, Malaka itu ya pada tahun 1511, runtuhlah Malaka, kemudian tumbuhlah kerajaan-kerajaan kecil. Nah, diantaranya ada kerajaan Johor. Nah, kerajaan Johor ini yang kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ya dari Johor ke Ulu Riau berdasarkan sumber Tufat An-Nafis. Nah, jadi ada perpindahan dari Johor ke Ulu Riau. Nah, kemudian namanya ketika pindah ya, beberapa literatur menyebut ada Johor Riau atau bahkan Riau saja. Nah, setelah dari perpindahan ke Ulu Riau, ini kan ke Melayuan tadi, ada berbagai dinamika ya. Nah, diantaranya kemudian ada Perang Riau juga ya pada masa yang di Pertuan Muda Raja Haji Fisabilillah itu kan ada tokoh pahlawan nasional dari Kepulauan Riau juga. Nah, itu di situ kemudian di masa-masa Perang Riau itulah
Sultan Mahmud Riyad Shah yang juga pahlawan nasional dari Kepri itu memindahkan pusat pemerintahan dari Ulu Riau ke Lingga, Dai Lingga itu pada tahun 1787. Nah disitulah Sultan ya memerintah di situ. Kemudian ada sebuah peristiwa Traktat London ya 1824 yang memisahkan wilayah kekuasaan yang dulunya Riau itu sebelum Traktat London itu wilayahnya sampai ke wilayah Semenanjung Malaya, kemudian Singapura dan sealam kemelayuan ya. Nah setelah Traktat London kita di bawah kekuasaan Belanda, wilayah kita ya Kepulauan Riau dan Riau Daratan pada saat itu. Kemudian di wilayah bawah kekuasaan Inggris itu seperti Singapura dan Semenanjung Malaya. Jadi dulu tuh kita satu kerajaan, tapi karena Traktat London terpisah. Nah ini kemudian Sultan tadi yang memerintah di Lingga, kemudian pada tahun 1900 kemudian berpindah ke Pulau Penyengat. Sebelumnya Pulau Penyengat itu sebagai kubu pertahanan melawan dalam Perang Riau. Kemudian di situ juga tempat kedudukan yang di Pertuan Muda. Jadi kalau Lingga yang di Pertuan Besar, di Penyengat itu yang di Pertuan Muda. Nah disitulah kemudian tahun 1900 Sultan dan yang di Pertuan Muda berkedudukan di Pulau Penyengat. Artinya Pulau Penyengat juga menjadi tempat dalam perjalanan sejarah sebagai satu kubu pertahanan melawan Belanda, yang kedua juga sebagai pusat pemerintahan dalam kerajaan Melayu Riau ya, atau kadang disebut sebagai Riau Lingga atau lebih dikenal sebagai Riau saja gitu. Nah disitulah peran historisnya sangat luar biasa sebagai bekas pusat pemerintahan dan juga sebagai bekas benteng pertahanan, tentu menyisakan banyak peninggalan cagar budaya. Nah itu ceritanya, jadi bagaimana Pulau Penyengat ini secara historis sangat luar biasa dan juga secara warisan budayanya baik tangible maupun intangible ya. Jadi bahkan di Pulau Penyengat ini ketika tadi Mbak Putri ya bilang bahwa ini diusulkan menjadi World Heritage, itu sebelumnya kan harus penetapan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Itu terjadi di tahun 2018. Jadi di tahun 2018 dulu itu sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional dengan 46 situs ya yang terdiri di situ. Jadi luar biasa. Nah, tidak hanya 46 situs itu, tetapi juga masih banyak yang berproses ya. Masih berproses pendaftaran dan juga penetapan yang tentu akan menambah bahwa Pulau Penyengat ini sangat luar biasa. Itu dari tangible. Nah, dari intangible-nya tentu di situ banyak ya nuansa kemelayuan yang sangat kental. Nah, dari situ sebagai suatu wilayah yang dulunya juga berhubungan dengan wilayah-wilayah lain ya, seperti Semenanjung Malaya, Singapura tadi kan, jadi sangat berhubungan dengan beberapa negara dalam konteks kekinian. Warisan budayanya juga sangat banyak, pengaruhnya juga sangat banyak. Jadi itu menjadi sangat memungkinkan untuk dijadikan warisan budaya dunia. Tapi belum goal ya, masih proses ke arah itu. Berarti kemarin saya baca dari tahun 2019 kayaknya Bu ya udah diajukan ya, sampai sekarang juga masih berproses. Iya, masih berproses. Karena mungkin banyak persyaratan yang harus ini Bu ya di ACC atau dari Kemendikbudnya atau dari UNESCO-nya Bu ya. Iya, selain banyak ya, itu harus memenuhi persyaratan tadi juga memang ada fakta, ada bukti gitu ya terkait dengan nilai universalnya yang luar biasa. Itu harus terbukti benar gitu ya. Nah, itu juga bisa melalui kajian-kajian yang lebih lanjut gitu. Oh, cukup panjang Bu ya panjang. cerita Penyengat ini. Kayaknya kalau kita ambil
dalam satu podcast ini kayaknya nggak cukup ya Bu ya. Mungkin itu sekilas sejarah tentang Pulau Penyengat. Bahkan kalau orang Kepri kalau ke Kepri nggak ke Penyengat itu belum sah ke Kepri kata orang Bu ya, atau ke Tanjung Pinang. Nah itu merupakan salah satu cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia ya Bu sekarang ini, dan sebagai akan dijadikan sebagai warisan dunia UNESCO itu. Nah tadi kita udah cerita nih tentang sejarah dari Pulau Penyengat. Pasti di Pulau Penyengat tuh ada ciri khasnya Bu ya, entah itu dari budayanya atau dari makanannya. Jadi kalau kita meneliti dari sisi perspektif hubungan internasional nih Bu, kita orang Kepri pasti sudah familiar dengan berbagai macam makanan yang ada di Pulau Penyengat. Nah, kalau di dalam hubungan internasional sendiri itu ada contohnya, misalnya di Korea. Kalau kita berbicara tentang Korea Selatan berkaitan dengan makanan, pasti kita akan berpikiran tentang kimchinya atau makanan ramyunnya atau dan lain sebagainya. Kalau Jepang itu kita ada familiar dengan sushinya Bu. Kalau Thailand itu kepada tom yum dan Thai tea. Nah mungkin kalau di Pulau Penyengat nih ada nggak sih Bu ciri khas yang bisa kita tonjolkan atau salah satu keunggulan yang bisa kita dapatkan untuk menjadi lebih goal gitu di UNESCO Bu? Oke, sebetulnya banyak ya, dan itu juga kadangkala itu juga bisa ditemuin di wilayah selain Pulau Penyengat, karena kan di Pulau Penyengat kan juga kuliner Melayu juga bisa barangkali juga dijumpai juga di Lingga. Kan kita juga sama-sama wilayah Melayu. Demikian juga misalnya di Kota Tanjung Pinang ada banyak seperti lakse kayak gitu ya. Kemudian juga banyak dari bahan laut ya, asam pedas dan sebagainya. Tetapi yang sering menjadi ikon dari Pulau Penyengat ini adalah deram-deram. Deram-deram dan minuman yang sekarang juga semakin ngetren, semakin menjadikan sebuah identitas dari Pulau Penyengat itu, yaitu air dohot. Iya. Terus kemudian masih banyak lagi ya, yang kuliner Melayu yang bisa kita bedakan ya, mana yang menjadi lauk pauk, mana yang menjadi kuliner untuk majelis tertentu, mana yang untuk kuliner makanan untuk selain tadi untuk majelis tertentu, upacara tradisional, atau bisa juga makanan yang berupa kudapan, dan juga minuman. Jadi dari berbagai aspek, perspektif dan juga berapa jenis gitu ya. Nah ini rupanya banyak makanan khasnya dari Penyengat Bu ya. Nah ini mungkin kita lanjutkan ke sesi berikutnya Bu, biar kita kulik lagi apa saja makanan khas dari Penyengat, dan bisa tidak makanan Penyengat itu menjadi sebuah bentuk soft diplomasi dari pemerintah Indonesia disandingkan dengan konsep gastrodiplomasi.